Aku tuh ngerasa dia cuma cari-cari alasan doang, Mas, supaya aku ninggalin dia gitu. Aku curiga kalau dia punya selingkuhan, Mas. Dicek HP-nya, recent call-nya, namanya penipu, Mas. Pas aku telepon, yang angkat suaranya cewek. Ada bukti transferan atas nama Selvi, siapa lagi kalau bukan selingkuhannya. Dia mau ceraiin aku, Mas. Jadi nikah sama dia lumayan berat. Merasa minder, kecil hati, Mas. Apalagi kalau temu keluarganya ya suka banding-bandingin, Mas. Bener lagi ngurus cerai? Bener, Mas. Saya takut istri saya nyesel, Mas. Nyesel kawin sama kamu gitu? Iya, Mas. Siapa? Lo belum siap mulu lo? 2 bulan lalu, Mas, belum siap mulu. Udah 2 bulan lo, gue lewat sini belum siap. Libur lah, boleh. Nggak usah. Kapan? Sekarang aja. Nggak ada lawannya. Ya, bacot. Ya, siapa? Enggak. Nih, di TC Kuningan nih, lantai 3, pusat handphone semua, guys. Ini aksesoris jual, ya kan? Tuh. Wah, hipnotis. Hah? Bilang apa kemarin? Kalau Uya datang, gue mau dihipnotis katanya. Nah, lo omongan lo dong. Ayo. Ah. Ayo, mulai yuk. Allahu la ilaha Hah? illallah wa la ilaha qayyum. Lo pikir gua apaan? Gua dibacain. Hipnotis bukan ilmu hitam. Gua langsung dibacain, guys. Ya, nanti mau punya istri gak? Nah, bawa istri lo sini. Biar tahu kalau lo tukang bohong. Gua dibacain, guys, barusan, guys. Jual apa, Bang? Gesper. Halo. Lagi jalan-jalan nih? Iya. Pacaran apa? Oh, suami istri? Suami istri? Udah berapa tahun nikah? 8 tahun. Udah punya anak? Nah, jujur, saling jujur nggak? Ada unek-unek sih sebenarnya. Apa? Ada unek-unek. Ada unek-unek sama suaminya? Iya. Ayo, biar lebih percaya lagi sama Mas Uya aja. Soalnya suami saya itu nggak percaya sama caranya Mas Uya. Oh gitu? Bilang gitu? Bilang gimana katanya? Katanya settingan lah, apalah gitu. Bener gitu? Ya, pinjam suami orang. Apa? Percaya, Mas. Ah, benar? Nggak percaya? Percaya. Buktiin. Kenapa tutup mata itu, tutup mata dia? Iya. Hah? Hah? Takut mungkin. Mau nggak? Boleh? Boleh. Boleh. Oke, yuk cari tempat. Di mana nih? Di mana? Nah, ini kita ada toko parfum di lantai 4 di TC Kuningan nih. Nama tokonya apa nih? Mocherry. Oke, parfum apa aja ada ya? Mantap. Boleh pinjam tempat duduk ya? Oke, gitu mantap. Udah, pasang dulu, pasang. Oke, siapa? Risma ya? Risma. Risma namanya? Anjar. Anjar ya. Oke. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut gitu ya. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Kalau lihat api lo harus tidur. Kalau lihat api lo harus Tidur. gitu ya. Kalau lihat api harus Tidur. itu camkan baik-baik ya. Tarik napas yang dalam dari hidung. Oke, penonton di rumah jangan fokus ya. Saya tadi kemarin sempat ada yang DM ke saya katanya di rumah ada yang ketiduran juga. Gara-gara merhatiin. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan kalau lihat api lo harus tidur. Oke, untuk orang yang saya sentuh dengarkan sugesti saya, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Risma, kamu menikah udah berapa lama? 8 tahun, Mas. Udah 8 tahun menikah. Oke, ada unek-unek apa selama kamu nikah? Jadi kan selama 8 tahun ini saya menikah sama suami saya, tapi suami saya selalu merasa rendah diri atau minder gitu. Oke, selalu merasa rendah diri gimana? Jadi karena kan memang saya dulunya dari keluarga yang berada gitu, Mas.
Iya. Tapi suami kan dari keluarga yang biasa-biasa aja. Dia selalu minder sama saya, Mas. Dan itu yang bikin kita selalu berantem. Pokoknya tuh ya Mas, kita selalu berantem bahas hal-hal yang itu-itu aja. Katanya aku itu istri yang dominan lah, yang suka ngatur-ngatur lah. Padahal kan aku udah berusaha buat jadi istri yang baik buat dia, Mas. Dan di saat kalau kita berantem tuh, dia selalu bilang, maaf ya aku bukan orang kaya, maaf aku bukan orang yang berada, yang bisa bahagiain kamu. Jadinya aku capek denger setiap hari kalau dia ngomong kayak gitu. Padahal kan aku nggak pernah nuntut apa-apa gitu, Mas. Dan dia juga selalu nggak bisa move on dari masa lalu dia yang serba kekurangan gitu loh, Mas. Dia itu nggak percaya diri sama diri dia. Nggak percaya diri? Iya, Mas. Jujur ya, Mas. Nah. Sekarang itu hidup kita memang berkecukupan gitu, Mas. Tapi kenapa dia selalu mengungkit-ungkit masa lalu kalau dirinya itu bukan orang kaya lah, terus nggak bisa bahagiain lah. Jadinya tuh saya capek sendiri, Mas, kalau misalkan dia berkecil hati terus sama saya. Kamu capek? Suami kamu selalu berkecil hati begitu? Iya, Mas. Sebenarnya pada dasarnya itu suamiku pekerja keras, Mas, sebenarnya. Cuman dia akhir-akhir ngeluh terus gitu? Iya, Mas. Oke, kamu udah ngobrol baik-baik gak sama suami kamu soal ini? Ya kalau ngobrol pasti berantem, Mas. Aku tuh ngerasa dia cuma cari-cari alasan doang, Mas, supaya aku ninggalin dia gitu. Aku curiga kalau dia punya selingkuhan, Mas. Punya selingkuhan, Mas. Curiga punya selingkuhan? Gimana Iya. tuh? Iya, karena kan waktu itu aku pernah dengar dia telepon, Mas, sama seseorang. Panggilnya itu aku kamu. Ya kan nggak mungkin kan kalau aku kamu itu sama laki-laki. Iya. Terus? Terus pasti itu dia selingkuh sama yang namanya selfie-selfie itu tuh. Selfie? Iya. Kenapa kamu bisa tahu namanya selfie? Ada bukti apa? Ada, waktu itu aku cek HP dia, kebanyakan ada nama selfie. Terus ada lagi tuh yang dicek HP-nya, recent call-nya, namanya penipu, Mas. Apa? Penipu. Namanya penipu? Iya, pas aku telepon, yang angkat suaranya cewek. Jadi ada recent call penipu tapi yang diangkat cewek? Iya, siapa lagi, mungkin itu selfie diganti nama penipu kali. Terus ya Mas, aku pernah pergokin dia udah transfer 3 kali ke atas nama selfie itu. Ada bukti transfer 3 kali ke nama selfie? Iya Mas. Gimana tuh? Ya pas aku ngecek handphonenya gitu Mas, ternyata dia ada bukti transferan atas nama selfie. Siapa lagi kalau bukan selingkuhannya. Terus ada lagi nih Mas, pas aku cek lagi, aku pernah dengar dia berantem tuh sama mamanya selfie itu. Di mana? Di handphone dia berantem. Karena kayak bahas soal masa depan gitu. Ya maksudnya apa coba kalau nggak ada selingkuhan dia bahas-bahas masa depan. Terus pas aku cek ternyata si selfie itu namanya si penipu. Oh, penipu sama selfie itu sama? Sama. Kok bisa tahu? Ya tahu. Nah itu bukti transfernya namanya selfie. Terus pas dicek recent call-nya penipu. Ya, mungkin itu triknya dia biar aku nggak tahu penipu itu ternyata selingkuhannya dia yang namanya selfie. Makanya dikasih di kontaknya namanya penipu. Iya gitu. Terus pas aku bahas tuh ya Mas, tanyain ke dia, itu nomor siapa? Nomor siapa itu penipu-penipu? Dia malah marah-marah nggak jelas ke saya. Terus akhirnya dia pergi tuh nggak pulang-pulang 2 hari. Kamu yakin gara-gara selfie itu? Iya, pasti itu ke rumah selingkuhannya itu. Apalagi yang bikin kamu curiga? Jadi soal gaji ya Mas. Iya. Biasanya 5 juta lebih dikasih ke saya. Nah. Ini sekarang kurang. Udah gitu kan dia sering nyelipin uang lagi Mas. Sering nyelip-nyelipin uang di mana? Banyak, di kantong baju, di bawah karpet. Yang parahnya lagi tuh
Di kloset kamar mandi, Mas, di lakban tuh. Di kloset di mananya? Yang belakang tempat air itu, Mas, di lakban, jadi biar nggak ketahuan. Oh, di dalamnya? Iya. Nyembunyiin duit? Iya. Jadinya emang aku curiga kalau dia emang benar-benar selingkuh, Mas. Jangan berprasangka buruk dulu, siapa tahu ada yang lain. Ya terus lagi ya, Mas, dia itu udah ngubungin sama pengacara perceraian, Mas. Dia mau ceraiin aku, Mas. Dia mau ceraiin aku, Mas. Tahu dari mana? Pernah lihat di HP-nya itu, di WA-nya. Soal bahas-bahas berkas-berkas perceraian gitu, pengacara-pengacara perceraian. Apa coba kalau bukan buat ceraiin saya? Padahal apa salah saya, Mas? Emang di kontak numbernya siapa namanya? Namanya Hamid, pengacara cerai gitu. Tulisannya Hamid pengacara cerai. Iya, Isi Mas. WhatsApp-nya kamu lihat? Lihat bahas-bahas berapa biayanya, terus berkasnya apa aja begitu, Mas. Mas, itu nggak benar. Itu nggak benar. Lu nggak mau nyerahin dia. Oke, nanti habis kita ngomong ya. Oke. Sekarang jadi cuma gara-gara lu ngelihat ada chatan antara suami lu dengan Hamid pengacara cerai itu. Iya, Mas. Oke, sekarang gini deh. Lu sayang sama suami lu? Ya sayang. Lu punya anak berapa? 3, Mas. 3. Umur berapa paling tua? 7 tahun. 7 tahun. Oke, sekarang gini. Di depan ada suami lu ungkapkan apa yang belum pernah lo sampaikan sama suami lo. Ngomong aja. Dari hati ke hati. Coba, lo panggilan sayang lo apa? Kita itu nggak pernah panggilan saya, Mas. Dia nggak pernah romantis. Kalau aku panggil yang apa bebek, nggak perlu kayak gitu. Udah tua juga norak, katanya gitu, Mas. Jadi kamu panggilannya apa nih? Ya karena ke anak-anak panggilnya cuman papa gitu. Padahal kamu maunya apa? Kayak orang-orang gitulah, sweaty. Oh, gitu. sweaty. Ya kan kayak anak muda yang sekarang tuh honey bunny gitu. Tapi dia panggilnya papa aja. Iya. Ya udah panggil papa, lo ungkapin semua perasaan lo coba. Papa, kenapa sih Papa? Papa selalu ungkit-ungkit masa lalu yang katanya Papa bukan orang yang berada, nggak bisa bagain aku, padahal aku nggak pernah yang kayak gitu. Terus kenapa tega selingkuh, bohongin juga, sampai ngumpet-ngumpetin duit. Terus ada lagi yang mau ninggalin aku, udah sampai ke pengacara juga. Kamu mau ceraiin aku, padahal aku udah berusaha jadi yang terbaik. Tapi kamu selalu nganggap aku istri yang dominan. Jahat banget sih, emang gak kasihan sama anak-anak kita. Pokoknya aku sayang banget sama kamu, Papa. Oke, dan dengarkan saya. Mencintai seorang tuh emang perlu kesabaran. Dan ini salahnya sebenarnya bukan, saya nggak bisa nyalain salah satu pihak sih, tapi saya juga bilang ke kamu, sebagai cowok tuh kamu jangan minderan, jangan rendah diri, jangan kecil hati kayak gitu. Karena pasti pasangan kita nggak mau dengar kita tuh minder terus. Soalnya yang membuat kita nggak maju-maju tuh kadang kita minder, kecil hati, rendah diri. Kamu terus memaki diri kamu sendiri, gue nggak bisa, gue miskin, gue bodoh. Itu akan jadi sesuatu yang berkembang di alam bawah sadar lo, akhirnya membuat lo begitu. Coba lo percaya diri, yakin gue bisa, oke, segala macam, ya. Dan jangan pernah salahkan ini buat pasangan-pasangan. Kalau istri kita punya penghasilan lebih besar daripada suami, jangan kita mengumpat diri kita. Itu dari rezekinya, kan dunia berputar dan rumah tangga saling melengkapi. Nggak peduli siapa yang lebih besar penghasilannya, ya nggak? Gitu aja, ya. Ini masalah yang sering terjadi nih. Ya udah, tarik napas yang dalam dari hidung, keluar dari mulut, dan bangun. Kamu kok ngomong gitu? Emang aku ngomong apaan? Aku nggak pernah mau ceraiin kamu. Nah itu Hamid siapa? Hamid pengacara cerai. Kamu kenapa ngomong sekarang? Kamu tahu dari mana? Ya kan aku ngecek handphone kamu. Oke. Sekarang kamu benar kenal sama Hamid pengacara cerai? Benar. Emang itu pengacara buat perceraian? Bukan. Oke, sekarang duduk. Gantian duduk.
Oke, tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dari kaki lo harus hidup. Oke, untuk orang yang sesentuh Anja dengan kasus saya, katakan dengan jujur apa yang kamu katakan, tapi jangan dikatakan jika kamu tidak ingin mengatakan hal tersebut. Oke, Anja, apa yang lo rasakan sih selama nikah dengan Risma? Coba ceritain aja, ceritain. Terserah, aku mau cerita apa? Penuh perjuangan mas. Soalnya keluarga dia, keluarga orang berada, sedangkan aku ya biasa-biasa aja sih mas. Iya. Terus? Ya saya jadi minder dan aku banting tulang kerja sampingan buat dia mas. Waktu nikah sama dia saya utang banyak buat mahar mas. Utang buat mahar? Iya mas. Iya lu utang? Utang mas. Baru tahu aku. Oke, emang maharnya berapa dulu? Lumayan banyak sih mas. Oke, lo nggak bilang sama Risma kalau lo ngomongin utang? Enggak mas. Risma nggak tahu? Gak tahu. Nggak tahu, oke. Tapi kan perjuangan lo hebat banget untuk nikahin Risma gitu. Tapi kenapa lo berubah sekarang? Lo kata minderan, kecil hati dan lain sebagainya. Ya mau gimana lagi sih mas. Dia dari keluarga yang kaya, sedangkan aku dari keluarga miskin nggak punya apa-apa mas. Jadi nikah sama dia lumayan berat buat adaptasi mas. Tapi lo merasa berat nggak nikah sama dia? Iya sih mas. Aku tekanan batin mas. Tekanan batin? Iya mas. Merasa minder, kecil hati mas. Apalagi kalau ketemu keluarganya mas dan dikenalin yang lain mas. Bilang apa tuh? Ya suka banding-bandingin mas. Dibanding-banding ke? Iya mas. Iya. Bilang apa sama yang lain? Ya ini sukses, dia sukses mas. Sedangkan aku biasa-biasa aja mas. Kamu nggak pernah diomongin? Iya mas. Oke. Nah, sekarang istri lo tahu nggak apa yang lo rasain? Nggak tahu sih mas. Oke, tapi bener kamu selingkuh? Dibilang selingkuh juga enggak sih mas. Oke, Selfie itu siapa? Cuma rekan kerja doang sih mas. Tapi benar kamu transfer uang ke Selfie? Iya mas. Banyak? Banyak mas, jutaan. Oke, tapi bukan selingkuhan lo? Bukan mas. Loh, jadi siapa Selfie itu? Dia temen aku mas, dia yang ngajak investasi mas. Ngajak investasi? Iya mas. Jadi kamu transfer uang ke Selfie, Iya. janjinya Selfie itu apa? Selfie bilang uangnya jadi untung besar mas. Bisa jadi untung besar? Iya mas. Ini apa investasi gitu? Investasi mas. Tapi untung nggak? Boro-boro sih mas, malah buntung. Gimana sih? Itu berarti ditip. Jadi uangnya mana sekarang? Dibawa kabur mas. Oh makanya kamu ganti kontaknya jadi penipu? Iya mas. Ya padahal aku investasi itu ngumpulin buat beli rumah mas, buat masa depan anak-anak. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu. Tapi uangnya hilang dibawa kabur? Iya mas. Terus kamu nyembunyiin uang di kayak di selipan baju, di WC segala macam itu benar? Iya mas, benar mas. Kenapa lo sampai ngumpetin uang di selipan-selipan baju gitu? Ya karena takut boros mas. Istri aku tuh orangnya boros, suka shopping, belanja mas. Ya jadi uang yang aku simpen di ini mas biar nggak boros mas. Diumpet-umpetin? Iya mas. Uang itu rencana aku tabung buat beli rumah mas. Kenapa lo nggak tabung uangnya di bank aja? Sama aja mas, kan istri aku tahu aku mas. Tahu bank kamu? Iya, aku taruh uang di bank, ntar dia yang ini mas ngambilin, Yang ngabisin? ngabisin mas. Iya. Istri saya tuh punya penyakit mas, Penyakit apa? suka beli-beli barang di online yang murah-murah tapi akhirnya jadi sampah mas. Oh gitu? Iya mas. Banyak mas barang-barang di rumah yang nggak dipakai akhirnya dirongsok. Nah ini penyakit nih, kebanyakan orang-orang belanja-belanja
Penyakit bener gak? Iya, penyakit. Bini gua juga sering tuh belanja nggak kepake. Lapar mata. Iya. Oh jadi lo sengaja naruh uang diumpetin supaya nabung biar hemat bisa beli rumah gitu. Iya mas. Nah tapi tadi lo bener nggak di kontak handphone lo ada Hamid pengacara cerai? Bener lo lagi ngurus cerai? Bener mas. Tapi bukan buat saya mas, Maksudnya buat temen saya. teman kamu? Iya mas. Teman kamu mau cerai? Iya. Terus kok kamu ya ada WhatsApp-nya di kamu? Kenapa ada WhatsApp cerai di kamu? Saya itu cuma bantuin temen saya aja mas. Oh jadi kamu ngurusin pengacara cerai buat teman kamu? Iya mas. Bukan buat kamu? Bukan mas. Saya cinta banget mas sama istri saya. Nggak mungkin lah saya cerai sama istri saya. Ya masalahnya saya minder aja mas. Takut istri saya nggak bahagia. Saya takut istri saya nyesel mas. Nyesel kawin sama kamu gitu? Iya mas. Enggak ah, aku nggak nyesel kok. Kamu nggak nyesel kan nikah sama dia? Enggak. Oke. Intinya lo cinta tapi sama istri lo? Cinta banget mas. Lo nggak pernah selingkuh? Enggak mas. Selfie itu juga buat selingkuhan lo tadi ya? Bukan mas. Dia itu penipu mas yang menghancurkan masa depan saya mas. Uang kamu hilang berapa mas selfie itu? Sekitar 17 jutaan mas. 17 juta? Iya mas. Sama selfie itu hilang? Iya. Kamu nggak bilang istri kamu? Nggak bilang mas. Kenapa? Takut dia marah-marah. Tapi nggak ada hubungan sama selfie itu? Nggak ada Dan mas. kalau malam-malam kamu waktu itu marah-marah di telepon itu benar sama selfie? Iya mas. Marah-marah tuh kenapa? Ya karena dia nipu saya mas. Kamu nagih-nagih uang kamu mana? Iya mas. Jawaban dia? Jawaban dia juga ditipu mas. Katanya korban. Oh dia ngaku korban juga? Iya mas. Oke, ya udah gini. Dengerin gue deh. Lo jangan pernah minder, kecil hati, rendah diri, apalagi di mata pasangan hidup lo sendiri. Saat kita udah menikah, kita udah lagi nggak lihat lagi strata sosial lo lebih tinggi, lebih rendah, nggak sama aja. Kayak gue sama Astrid, kan gue sama-sama dua keluarga bangsawan. Gue dari kerajaan Duren Sawit, Astrid dari kerajaan Pamulang. Tapi Duren Sawit kan lebih tinggi tahtanya kan, gitu kan. Tapi waktu nikah malah gue ditindas sama istri gue. Padahal nikahnya mewah banget mas ya. Nikahnya mewah, gue iya kayak udah pikir gue sama hidupnya sama dia. Oh iya, ada orangnya lagi situ. Iya. Ya udah, jangan pernah lo merasa minder rendah diri, ya. Kerja keras aja, lo kan kerja keras betul nggak? Betul mas. Ya. Sebelumnya saya punya tabungan mas 120 juta. Udah punya tabungan? Iya mas. Buat DP rumah. Tapi kurang 20 juta lagi. Tapi istri kamu nggak tahu? Dan itu hasil ngumpet-ngumpetin gaji kamu tuh? Iya mas. Tuh, berarti ini ngumpetin yang baik. Ya. Tuh, dengerin tuh. Saya juga rencananya mau ngasih surprise mas. Ngasih kalung ke istri saya. Udah tanya-tanya? Udah mas. Berapa harganya? 6 juta mas. 6 juta? Iya mas. Saya mau ngasih tapi pas hari Valentine mas. Pas Valentine? Valentine mas. Tuh, lihat tuh. Saya pengen buktiin mas. Saya juga bisa kayak teman-teman. Saya bisa romantis. Dia juga sering bilang kayak gini mas. Tuh kayak itu tuh romantis tuh. Oh, banding-bandingin sama orang lain? Iya, dibanding-bandingin mas. Bilang gimana? Tuh lihat dia tuh gitu. Tuh dia ngasih cincin mas. Ya gimana saya nggak minder mas. Oh, tapi kamu punya motivasi buat beliin dia kalung akhirnya kan? Iya mas. Jadi nggak apa-apa. Motivasi tuh kadang-kadang bisa lahir dari sebuah intimidasi. Ya kan kalau kita menanggapi dengan positif jadi sesuatu hal yang positif. Ya, Surya Utama bersabda. Mantap coy. Ya. Oke, kalau begitu ya dengar sugesti saya tadi. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut. Tarik napas yang dalam dari hidung, keluarkan dari mulut, dan bangun. Halo. Nah, mau ngomong apa Lisma sama Anjar? Sekarang senyum-senyum dia. Hah? Hah? Tadi geremet aja. Kenapa sih nggak bilang soal investasi itu? Harusnya jujur dong. Marah nggak kamu kalau dia jujur? Ya dikit-dikit. Dikit-dikit. Oh, jadi selama ini kamu nabung. Kamu juga nggak ngomong sih. Jadi kan di sini negatif thinking.
Tuh, tabungan lo ada 120 juta? Ada mas. Ada? Ada. Masih kurang? Masih kurang mas. Udah tambahin aja tabungan aku, masih punya kok ini. Beli rumah! Tuh. Kalau nggak diplotis ini nggak ketemu ya, nggak beli-beli nih rumah. Gitu. Bener sama Selfie nggak pernah pacaran. Enggak. Penipu Selfie, tukang tipu, Tuti. Terus duitnya gimana? Hah? Duitnya. Ya udah, ikhlasin aja, itu kan pelajaran. Ya? Udahlah, ini komunikasi, makanya lu jangan pernah minder-minder lagi. Terakhir lo pelukan sama dia kapan sama istri lo? Udah lama. Apa? Udah lama. Udah lama? 3 tahun ada kali mas. Nggak meluk kamu? Iya. Suami istri macam apa ini? Gua aja nih, lihat nih. Tiap hari meluk bini gua. Gue meluk siapa mas? Lu jangan, lu belum cewek. Ayo peluk istri lo. Iya. Ya udah 5 tahun nggak cium saya nih mas. Hah? 5 tahun nggak cium kamu? Jadi kalau malam-malam nggak ciuman? Oh, soalnya dia langsung aja to the point gitu. Oh, langsung to the point. Wah, kacau lah, Bro. Iya, langsung aja ya kan? Aduh, ya udah. Happy nggak? Lega nggak? Lega sih. Jangan minder. Orang sukses itu bukan adalah orang yang sukses dilahirkan dari orang kaya, bukan. Orang sukses adalah orang yang bisa kaya atau sukses dari keringat dan usaha sendiri. Lo lahir dari orang kaya terus jadi orang kaya, itu bukan sukses. Iya kan? Tapi kalau lo lahir dari orang kaya, lo lebih kaya lagi baru sukses. Atau lo bukan siapa-siapa jadi kaya, itu baru sukses. Ya? Jangan minder. Kesempatan setiap orang tuh ada selama kita tahu mau berusaha. Oke? Terima kasih Surya Utama sudah selesai dulu. Komen. Dadah. Berisik lo, gue lagi closing berisik. Krak. Dan kau wujudkan mimpi yang terindah di setiap malam agar aku tersenyum, terjaga dari tidurmu. Dan kau jadikan ku ratu di kerajaan cintamu agar aku